emang manusia ini kebanyakan kufur nikmah. Maka dicontohkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab pada suatu hari takala beliau tawaf di Ka'bah Al-Mukarramah. Sayyidina Umar tawaf di Ka'bah Al-Mukarramah. Biasanya kalau kita tawaf yang pertama kita membaca doa ini ya. Tawaf yang kedua kita membaca doa ini. Tawaf yang ketiga kita membaca doa ini. Itu kan. Setiap putaran itu ada doa khusus. Tapi yang terjadi kepada Sayyidina Umar bin Khattab, yang terjadi kepada Sayyidina Umar bin Khattab, setiap putaran beliau melaksanakan tawaf, setiap putaran beliau melaksanakan tawaf ya. Apa yang terjadi? Beliau hanya berdoa dengan satu kalimat, Allahumma ja'alna minal qalil. Ya Allah, jadikan aku dari golongan orang-orang yang qalil, yang sedikit. Itu yang dibaca oleh Sayyidina Umar. Tawaf yang pertama Sayyidina Umar berkata, Allahumma ja'alna minal qalil, Allahumma ja'alna minal qalil, Allahumma ja'alna minal qalil, sampai akhir beliau melaksanakan tawaf. Lalu sebagian para sahabat yang ikut serta tawaf bersama Sayyidina Umar, usai beliau melaksanakan tawaf, bertanya, Ya Amirul Mukminin, dari awal engkau tawaf sampai akhir aku mendengar engkau membaca doa Allahumma ja'alna minal qalil. Tawaf yang kedua begitu, tawaf yang ketiga sampai akhir. Apa maksud dan tujuanmu wahai Amirul Mukminin? Lalu kata Sayyidina Umar berkata, engkau ingin tahu kenapa aku dari tadi membaca doa Allahumma ja'alna minal qalil, yang artinya Ya Allah, jadikan aku dari golongan orang-orang yang qalil alias sedikit. Kau tahu kenapa aku membaca doa tersebut, Ya Allah, jadikan aku dari golongan orang-orang sedikit? Karena Allah firmankan di dalam Al-Quran, wa qalilun min ibadiya syakura. Apa kata Allah? Sedikit dan teramat sedikit min ibadiya, dari hamba-hambaku syakur, yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu aku memohon kepada Allah, semoga Allah jadikan aku golongan orang-orang yang qalil, yang sedikit, yang selalu bersyukur kepada Allah. Nah, ini fakta dan survei membuktikan bahwa orang-orang yang syakur, yang selalu bersyukur kepada Allah itu teramat sedikit. Teramat sedikit. Karena orang yang selalu bersyukur kepada Allah anti stres. Nih, bukan hanya sekedar pahala aja. Kalau orang sudah jiwanya selalu bersyukur kepada Allah, yang pertama anti stres, jauh dari stres. Tuh, orang yang bersyukur kepada Allah. Yang kedua, selalu sehat dan bugar. Tuh, orang yang bersyukur kepada Allah. Dan yang ketiga, nggak bakal masuk RSJ. Nggak bakal. Kalau orang selalu bersyukur kepada Allah, dijamin tenang, senang, damai, tersenyum, anteng. Benar? Lalu kenapa kita terkadang stres? Ya itu dampaknya. Karena sedikit demi sedikit kita kufur, lupa untuk bersyukur kepada Allah. Nah, salah satu kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada kita, Allah nisbahkan kita menjadi umat baginda Nabi Yuna Muhammad. Ingat itu. Ini salah satu nikmat yang besar. Tanpa kita memilih, tanpa kita meminta, Allah jadikan kita dari golongan umat baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi
wa alihi wasallam. Setelah Allah jadikan kita umat baginda Nabi Muhammad, Allah tumpahkan lagi kenikmatan yang begitu luar biasa. Apa itu? Khususiyah yang Allah berikan kepada kita selaku umat Nabi, berkat Nabi, yang dimana Allah bedakan kita daripada umat-umat terdahulu. Ini nikmat apa tidak? Allah jadikan kita umat baginda Nabi Muhammad, ini nikmat yang besar. Setelah Allah anugerahkan nikmat, Allah jadikan kita umat Nabi, Allah berikan tambahan-tambahan khususiyah yang tidak Allah berikan kepada umat-umat terdahulu. Anak-anak manis, duduk yang manis. Jangan ada yang ngobrol. Yang ngobrol gue doain dimakan tokek. Duduk. Oke? Jangan ada yang berisik. Oke? Duduk, dengarkan baik-baik. Nah, sudah Allah berikan nikmat yang besar, Allah jadikan kita umat Nabi, Allah berikan khususiyah demi khususiyah demi khususiyah kepada kita selaku umat Nabi, dan itu semuanya berkat Nabi. Nah, salah satu khususiyah ikhwan yang Allah berikan kepada kita selaku umat baginda Nabi Muhammad, yaitu kalimat amin. Ente nggak diucap? Ente nggak diucap? Gampang nggak diucap? Amin. Gampang nggak? Gampang apa tidak? Gampang. Jangan Anda lihat amin itu sepele. Terkadang orang melihat amin, ya udah amin doang, tiban amin, kan begitu ya. Kadang ada orang yang berkata, oh tahu itu si amin tuh sahibul protokol, kan begitu. Oh tahu si amin gang pojokan. Ini masalah bukan amin masalah amin sepele, tapi ini masalah ternyata kalimat amin, kalimat yang simple, yang pendek, mempunyai khasiat yang begitu luar biasa, yang membuat orang-orang Yahudi hasut, geger. Amin, kalimat kecil singkat, amin. Sebelum saya sampaikan apa sih artinya amin, ingat ya, alifnya panjang, minnya 2 harokat karena ada ya sukun. Amin. Awas jangan salah bacanya. Kalau Anda pendekan alifnya amin, itu artinya orang yang jujur. Makanya Nabi Muhammad dijulukin apa? Amin. Orang yang jujur, yang amanah. Paham? Atau Anda panjangkan alifnya, pendekan mimnya, amin, itu namanya orang yang aman, terjaga. Tapi kalau Anda panjangkan alifnya, mimnya 2 harokat karena ada ya, amin, apa artinya? Ya Allah, gobulkan. Tuh, kalau kita baca Fatihah nih, waladdallin, apa artinya? Ya Allah, kabulkan. Beb, gimana kalau mimnya diganti dhammah? Amun, orang gila. Paham? Kalau amin masih bahasa Arab. Kalau alifnya panjang, amin, masih bahasa Arab. Kalau amin masih bahasa Arab. Tapi kalau amun, naon eta? Paham tuh? Jelas apa tidak? Berbeda panjang pendek aja maknanya sudah berubah. Itu bahasa Arab. Amin, ya Allah gabulkan. Amin, orang yang jujur amanah. Amin, orang yang aman terjaga. Amun, orang gila. Paham apa tidak?
Jelas apa tidak? Nah, salah satu khususiyah yang Allah berikan kepada kita setelah kenikmatan Allah jadikan kita umat Nabi, Allah berikan simbol yang tidak Allah berikan kepada umat-umat terdahulu. Salah satu simbol kita umat baginda Nabi Muhammad, dari beragam simbol yang luar biasa yang Allah berikan, yang tidak boleh kita lupakan, salah satu simbol kita amin berjamaah. Tak kala Anda sholat berjamaah, sholat subuh amin, sholat 5 waktu amin, sholat Jum'ah amin, tak kala kita berdoa bareng-bareng amin. Ini salah satu simbol yang Allah berikan kepada kita umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, simbol inilah yang membuat orang-orang Yahudi gentar dan mereka dengki hasud kepada kita karena mereka tidak mempunyai simbol-simbol yang mulia. Hanya kita umat baginda Nabi Muhammad Allah berikan simbol-simbol yang begitu besar. Salah satu simbol kita berjamaah, kita mengucapkan amin. Gampang nggak mengucapin amin? Gampang nggak? Gampang nggak? Tapi kenapa malas? Kenapa malas? Malas nggak ngucapin amin? Doa panjang aminnya cuma 3. Kelelawar kan itu. Doa panjang nih, luar biasa. Aminnya redup. Aminnya redup. Luar biasa. Tapi kalau ada maling motor, se-RW ngejerit keluar semuanya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu suara kalau teriak maling motor, maling RW Pak JJ, RW 10 kedengaran, luar biasa. Tapi kalau udah amin, kayak disuntik bius, kayak tidak berdaya. Amin. Apalagi doanya dilantunkan ba'da sholatis subuh. Itu udah bukan amin lagi. Entah itu bahasa mana ya. Bisa dikatakan itu aminnya dengan bahasa gaib. Nah, di sini dikatakan wa mimma khassallahu bihi hadhil ummah, dan salah satu khassallahu bihi hadhil ummah yang Allah khususkan hadhil ummah, yaitu kita umat baginda Nabi Muhammad, at-ta'min, yaitu mengucapkan apa? Mengucapkan amin. Ini salah satu khususnya yang artinya Allah tidak berikan simbol ini kepada umat-umat terdahulu, tapi Allah berikan kepada kita umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat di sini diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ma hasadatkumul yahudu ala syai'in. Ya, dengarkan baik-baik. Ma hasadatkumul yahudu ala syai'in. Orang-orang Yahudi tidak pernah banget dengki terhadap sesuatu, terhadap kita umat baginda Nabi Muhammad, kecuali mahasadatkum ala salami wa ta'min. Tidak pernah orang-orang Yahudi dengki kebangetan nemen kepada kita umat baginda Nabi Muhammad, kecuali dengan 2 hal simbol kita umat Rasulullah. Apa itu? Ala salami wa ta'min. Apa yang didengki, yang dibenci oleh orang-orang Yahudi terhadap kita umat baginda Nabi Muhammad? Yang pertama, simbol salam, yaitu mengucapkan salam. Nah, ini mengucapkan salam juga berat. Banyak yang mengucapkan salam berat. Begini, Anda silakan
Ucapkan adat istiadat Anda. Oh, Jawa Barat punya adat istiadat, Betawi punya adat istiadat, silakan. Tapi ajaran Islam diawalkan. Contoh, Assalamualaikum po, permisi po, gitu. Salamnya dulu diutamakan. Kenapa? Karena salam itu doa. Semoga keselamatan, rahmat, keberkahan menyertai kalian. Nikmat apa tidak? Itu salam, bukan main-main. Terus Beb, kalau kita ke tempat yang kosong dianjurkan oleh Nabi. Kalau kita masuk tempat yang kosong ya, atau rumah kosong nggak ada penghuninya, ucapkan salam. Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Kita ucapkan kepada hamba-hamba yang soleh. Di situ mungkin ada penghuni, hamba-hamba Allah yang tidak terlihat dengan kasat mata. Ya tuyul, ya bayulnya, ya siapa di situ? Paham apa tidak? Ini ada lagi terkadang kita begini. Kita ngelewati kebun atau masuk hutan. Ketakutan nih. Pengen memberikan salam. Salamnya begini. Permisi, kopi pahit, kopinya ketinggalan di rumah. Apa itu? Kopi pahit, kopinya ketinggalan di rumah. Numpang-numpang, tolong jangan dikampleng, kan begitu? Udah ucapkan assalamualaikum wala ibadillahi sholihin. Berarti Anda sudah permisi dan Anda mendoakan hamba-hamba Allah yang tidak terlihat dengan kasat mata, dan Anda akan terjaga di situ. Benar apa tidak? Benar apa tidak? Benar apa tidak? Nah, itu yang pertama, simbol salam. Yang kedua at-ta'min, yaitu ucapan amin. Dua hal simbol ini yang dimana orang Yahudi tidak pernah dengki sedengki-dengkinya terhadap kita umat Nabi karena dua simbol ini. Kenapa? Karena mereka tidak mempunyai dua simbol ini. Hanya kita umat baginda Nabi Yuna Muhammad yang Allah anugerahkan khususiyat tersebut. Sallu ala nabiyina Muhammad. Sallu ala nabiyina Muhammad. Sallu ala nabiyina Muhammad. 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 Orang-orang Yahudi di zaman Nabi, tidak pernah orang-orang Yahudi getar hatinya ketakutan kecuali kala mereka serentak membaca amin, getar hati mereka. Kenapa? Karena amin lambang persatuan. Amin lambang persatuan Islam. Kalau emang amin masih bergemuruh di masjid, kalau emang amin masih bergemuruh di tempat perkumpulan, mereka takut. Kenapa? Menunjukkan Islam masih bersatu. Tapi kalau amin sudah melempem, amin sudah tidak didengar, itu aba-aba dari orang Yahudi. Oh, menunjukkan umat Islam sudah melempem, umat Islam sudah rusak cara hidupnya. Umat Islam sudah terbawa dengan gaya mereka, orang-orang Yahudi. Dan yang kedua, salam. Kalau salam sudah melempem, orang Yahudi udah bisa mendapatkan aba-aba. Apa itu? Oh, permusuhan bisa dibentuk, pecah belah bisa dibentuk di mana-mana. Karena persaudaraan mereka sudah tidak ada ikatan. Karena ucapan salam menunjukkan persahabatan, persatuan kita dan persaudaraan kita sesama umat Islam. Paham dong? Makanya kata Nabi yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah, tidak ada yang paling didengki oleh orang-orang Yahudi terhadap kita umat Islam, umatnya Nabi, kecuali dua simbol. Kalau salam masih tersebar di mana-mana, kalau amin masih bergemuruh di masjid atau di perkumpulan atau di perjumpaan,
dua simbol ini yang ditakutkan oleh orang-orang Yahudi. Ini simbol kelihatannya sepele, tapi luar biasa. Karena kebanyakan dari kita menyepelekannya, berat untuk mengucapkannya. Luar biasa. Dan di dalam riwayat lain, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzukirtu indahul yahud. Pada suatu hari para sahabat pernah menceritakan tentang orang-orang Yahudi di hadapan Nabi. Ketika Nabi mendengar tentang orang-orang Yahudi, apa Nabi kata? Innahum lam yasuduna ala syai'in kama hasaduna ala al-jum'ah allati hadana Allahu laha wa dhallu anha wa ala al-qiblati allati hadana Allahu biha wa dhallu anha wa ala qaulina khalfal imami amin. Di sini ada simbol yang lain, yang dimana orang-orang Yahudi takut dan sangat dengki kepalang kepada kita. Ketika para sahabat berkumpul di hadapan Nabi, para sahabat menceritakan tentang orang-orang Yahudi. Ketika Nabi mendengar kalimat Yahudi, Nabi berkata, innahum, sesungguhnya mereka, mereka orang-orang Yahudi, lam yahsuduna, mereka tidak sangat dengki terhadap kita, ala syai'in, atas bentuk apapun. Orang Yahudi apa yang mau didengki di umat Islam? Dunia yang kayak dia, yang mengatur ekonomi global dia sekarang, kecerdasan dia. Apa yang tidak ada di orang-orang Yahudi? Apa yang kita punya dia lebih luber. Tapi hal-hal simbol ini mereka tidak punya. Apa kata Nabi? Kama hasaduna, tuh, seperti mereka sangat dengki terhadap kita, umat Islam, umatnya Nabi Muhammad. Yang pertama, alal jum'ati, terhadap sholat Jumat. Makanya kalau udah datang hari Jumat, banyak kegiatan-kegiatan yang dibentuk oleh mereka, atau banyak tayangan-tayangan televisi yang dibentuk oleh mereka. Supaya apa? Supaya kita teler dari Jumat, supaya kita meninggalkan Jumat. Makanya kan ancamannya kuat dari Nabi. 3 kali kau meninggalkan sholat Jumat tanpa udzur, maka Allah akan cap di dalam hati kita, cap nifaq. Kenapa? Karena itu simbol persatuan kita yang ditakuti oleh musuh kita, yaitu orang-orang Yahudi. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi, Nasoro, ampe ente bengek nggak bakal ridho sama kita. Kalau emang di bumi ini masih ada kening bersujud lillah kepada Allah, masih ada gemuruh amin di dalam sholat jamaah dan Jumat, mereka tidak akan berhenti untuk meluncurkan fitnah demi fitnah. Demi apa? Demi menjauhkan kita dari simbol-simbol persatuan dan melemahkan kita sehingga mereka gampang untuk menyerang kita. Itu targetnya mereka. Tuh, tidak ada orang-orang Yahudi gak bakal ngehasut kita, ya kata Nabi, kecuali 3 hal yang banget dihasut oleh mereka. Yang pertama Jum'ah, sholat Jumat. Lalu yang kedua apa kata Nabi? Wa alal qiblatil lati hadanallahu alaiha, dan terhadap kiblat yang dimana Allah memberikan petunjuk kepada kita yang menjadi kiblat kita, yaitu Ka'bah al-Mukarramah. Dahulu di awal Islam kiblat kita kemana? Ke Baitul Maqdis. Semoga Allah jaga.
Baitul Maqdis, dan Allah menangkan saudara-saudara kita di Baitul Maqdis, amin. Dan Allah kembalikan Baitul Maqdis ke pangkuan umat Islam, amin. Lambat laun Baitul Maqdis akan kembali ke pangkuan kita, amin ya rabbal alamin. Itu kiblat kita di awal Islam ke Baitul Maqdis, sebelum kiblat kita ke Ka'bah Al-Mukarramah. Cuma terhening di dalam hati Nabi, pengen berbeda dengan orang-orang Yahudi itu. Nabi itu paling anti dengan orang-orang Yahudi, sama kiblat aja nggak mau. Baru terhening di dalam hatinya, turun malaikat Jibril menyampaikan wahyu, bahwa li wajhaka syatrul masjidil haram, alihkan, palingkan tujuan kiblatmu wahai Muhammad syatrul masjidil haram, ke arah masjidil haram, yaitu Ka'bah Al-Mukarramah. Maka sekarang kiblat kita kemana? Ka'bah Al-Mukarramah. Ini yang membuat orang-orang Yahudi hasud, dengki luar biasa. Lalu yang ketiga apa kata Nabi? Wa ala qaulina khalfal imam. Yang ketiga yang paling dibenci oleh orang-orang Yahudi kepada kita umat Nabi Muhammad, ucapan kita di belakang imam. Tak kala imam membaca suratul Fatihah, di akhir suratul Fatihah kita serentak mengucapkan amin. 3 hal yang paling dibenci, didengki oleh orang-orang Yahudi. Sekarang begini, kalau Anda ingin melihat Islam itu lemah atau tidak, lihat yang pertama di dalam sholat Jum'ahnya. Kalau sholat Jum'ahnya masih luar biasa, masjid di mana-mana masih penuh, muslimin wal muslimat masih khusyuk, itu menunjukkan Islam masih kuat. Kalau Anda ingin melihat apakah persatuan kita sudah lemah atau tidak, maka lihat simbol salam masih disyiarkan apa tidak. Kalau emang simbol salam sudah tidak disyiarkan dan sudah dianggap biasa dan sudah jarang didengar oleh telinga kita, menunjukkan bahwa persaudaraan Islam sudah mulai lemah. Kalau Anda ingin menggentarkan hati orang-orang Yahudi, maka lihat aminnya masih semangat gak, masih serentak gak? Kalau emang amin masih semangat diucapkan oleh umat Islam dan masih serentak, ini yang membuat getar yang luar biasa terhadap hati mereka orang-orang Yahudi. Luar biasa. Ini simbol-simbol kita, ikhwan. Simbol-simbol yang begitu mulia yang Allah khususkan kepada kita umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini masih banyak simbol-simbol yang dikatakan oleh Nabi, tapi khususnya yaitu amin. Tuh, di sini dikatakan nih, dengerin. Jangan kita anggap amin itu sepele. Awas. Ini kalimat amin ini luar biasa. Artinya aja istajib doa'ana. Ya Allah, gabulkan doa kami. Itu kalimat amin. Ya Allah, gabulkan doa kami. Di sini dikatakan wa ta'minu babun min abwabil maghfirah. Ucapan amin itu salah satu pintu daripada pintu ampunan dosa dari Allah. Amin nih, amin. Paling 3 detik. Amin. Luar biasa. Ucapan tersebut salah satu pintu daripada pintu pengampunan dosa dari Allahu Dzul Jalali wal Ikram. Dikatakan di sini, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, idza qala al-imamu, apabila seorang imam berucap ghairul maghdubi alaihim waladdallin,
Faqulu amin. Lalu makmum mengucapkan amin. Apa kata Nabi? Fa innahu man wafaqa qauluhu qaulal malaikah. Dengerin baik-baik. Ketika imam di akhir Fatihah mengucapkan waladhdallin, lalu kita makmumin serentak amin. Siapa yang aminnya bersamaan bareng dengan aminnya para malaikatur rahman, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang sudah lampau. Allahu akbar. Amin itong amin. Tahu nggak amin? Amin. Amin. Lagi sholat jamaah ya. Imam waladhdallin. Ternyata malaikat ikut amin juga. Bukan kita doang yang amin. Nah, ketika kita mengucapkan amin di dalam sholat jamaah, man wafaqa, barang siapa yang bareng sama ucapan aminnya dengan malaikat, Allah akan ampunkan dosanya yang lampau. Allahu akbar. Amin, amin, amin. Sekarang baru amin ente. Kemana aja kemarin? Sekarang baru amin, amin. Gue doa kagak. Amin kencang. Nah ini nih kadang-kadang. Kadang-kadang kita ngomong bahasa Arab, amin, amin. Ah, lo mah gimana? Ini kan lagi cerita, bukan lagi doa tadi. Tapi tadi ada yang amin, amin, amin. Lo ngaminin doa siapa lo? Paham tak? Tuh, luar biasa. Masya Allah. Nah ini apa? Simbol-simbol ya. Tuh lihat di sini diriwayatkan juga lihat oleh Imam Hakim ya di dalam kitab Khosaisul Muhammadiyah yang dikarang oleh Abu Yamaliki. Di sini tertera sabda Nabi. Makanya tidak ada ajaran para ulama kita, para habaib kita, para kiai kita dari dulu sampai sekarang yang tidak mempunyai makna dan arti yang begitu besar. Tuh lihat di sini. Apa kata Nabi? La yajtami'u mala'un fayad'u ba'duhum wa yu'minu ba'duhum illa ajabahumullah. Tidak berkumpul manusia di salah satu perkumpulan kecuali mereka saling saut menyauti yang satu doa, yang mendengar bareng-bareng mengucapkan amin, kecuali Allah gabulkan semua doanya. Luar biasa. Nah ini kan ajaran-ajaran yang diwariskan oleh para guru-guru kita ya. Ajaran yang diwariskan oleh orang-orang tua kita, seperti perkumpulan maulid, benar? Perkumpulan tabligh, benar apa tidak? Nah ini perkumpulan yang dimana setiap doa diaminkan oleh jamaah. Ini salah satu sebab yang dimana doa kita diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, luar biasa. Dan masih banyak di sini. Tuh, kana sallallahu alaihi wasallam ya'muruna bi iktsari ta'min fa yaqulu aktsiru min qali amin. Tuh. Nabi bersabda, aktsiru, kata Nabi, perbanyaklah kalian di dalam mengucapkan amin. Ini anjuran dari baginda Nabi Muhammad. Makanya kalau lagi doa amin, sholat jamaah aminnya yang kencang. Terus gimana Bib? Yang aminnya lembek-lembek, dijamin gak bakal diijabah. Kenapa? Karena semangatnya juga lembek, mau gak mau dia. Masa ngucapin amin? Amin. Ini rempong ini. Ada lagi yang kayak tadi, orang lagi doa ini bahasa apa itu? Hah? Amin apa itu Bib?
Karena enggak kita sering dengar ya, saking khusyuknya. Kalau saya bilang bukan khusyuk, cendol guling ini ya. Sering dengar nggak? Luar biasa. Hah? Kurang apa? Kurang apa? Kurang makan kata Habib Hasan. Apa? Paham toh? Bangganya kalau kita ngucapin amin, biar ada startnya. Amin. Begitu gagah. Karena itu simbol yang bikin ketar-ketir hatinya orang-orang Yahudi. Kalau amin sudah tidak semangat lagi diucapkan, salam sudah tidak lagi disiarkan dan terdengar oleh telinga kita, Jumat sudah mulai merosot perkumpulannya, siap-siap. Berarti kita berada di ambang kehancuran. Dan siap-siap mereka akan merongrong kita. Maka dari itu, semangatlah kita di dalam mengucapkan amin, dan sebarlah salam dimanapun Anda berada, dengan siapapun Anda berjumpa, dan penuhi perkumpulan-perkumpulan Jum'ah wal Jamaah di masjid, di musola, di majelis salim, dimanapun Anda melaksanakan sholat, dan gemuruhkan amin dengan penuh semangat. Mudah-mudahan Allah jadikan kita umat baginda Nabi Yona Muhammad yang dicintai oleh Nabi, dan Allah memberikan kepada kita semangat yang tinggi sehingga kita bisa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan pula diperintahkan oleh Nabi. Baru bulan ini aminnya pada kencang. Bulan-bulan kemarin pada layu aminnya. Mentang-mentang lagi kajian amin, semuanya amin, amin, amin. Kemarin kemana aja tong? Hah? Ya mudah-mudahan bertahan lama. Bulanan besok kalau aminnya nggak kencang, awas lah. Ya, bulan besok wajib lebih kencang lagi aminnya. Amin. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita keberkahan, dan Allah tanamkan kepada kita keinginan untuk menuntut ilmu, dan Allah jauhkan kita dari mara bahaya, dari bala dan musibah. Allahumma hadza du'a wa minkal ijabah. Allahumma hadza du'a wa minkal ijabah. Allahumma hadza du'a wa minkal ijabah. Allahumma anqulna minasy syagawati ila sa'adah, wa minan nari ilal jannah, wa minas sayyiati ilal hasanah, wa minadh dhulmati ila nur bi nuri sayyidina Muhammad, bi karamati sayyidina Muhammad, bi jahi sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samii'un 'aliim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-qabul. Ini ada pengumuman untuk malam minggu besok ya. Majelis Taklim Nurul Habib berada di Jakarta Utara, yaitu Tanjung Priok, di dalam rangka pelumpang bersolawat menyambut HUT RI ke-80 tahun bersama Majelis Taklim Nurul Habib bergabung dengan Majelis Baitul Gahwa yang akan diadakan tanggal 9 Agustus Sabtu malam Minggu di lapangan RT 003 yang beralamat Jalan Pelumpang B, RT 003 RW 04, Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara. Intinya malam minggu besok Tablek Akbar di dalam rangka menyambut HUT RI yang ke-80 atau 80.
berada di Tanjung Priuk, Pelumpang, Jakarta Utara. Mudah-mudahan Allah izinkan kita dan Allah sehatkan kita sehingga kita bisa menghadiri acara-acara yang baik, acara-acara yang luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.